muka Tuhan dan muka setan, muka iblis. Oke, teman-teman, ketemu lagi. Ini sudah di ruangan kerja saya. Nah, masih ada waktu 15-20 menit jam istirahat. Jadi kayaknya masih bisa ngobrol santai gitu, urusan di luar kerjaan. Nah, tadi materinya kan ada pertanyaan ngerokok, soal merokok. Merokok itu saya sudah berhenti. Jadi fan yang di mobil itu saya pasang bukan untuk saya merokok gitu. Karena saya memang sudah tidak merokok. Nah, teman-teman banyak yang tanya, apa dampak tahun 2007 saya berhenti merokok. Nah, kalau saya lihat dampak yang terjadi di saya itu, saya alamin tiga dampak. Dampak yang ke pribadi saya, dampak ke keluarga saya, dan dampak ke usaha saya. Karena waktunya ini tinggal 5 menitan gitu, nggak lama. Mungkin saya akan jelasin ke teman-teman gitu yang cerita dampak ke pribadi saya aja dulu. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan apa nggak dari Yadi, dari Budi, Ruli? Boleh Pak, Itu satu aja dulu untuk dampak pribadi. Apa sih yang didapat sebagai pribadi Bapak berhenti merokok? yang pasti tuh kalau cerita dampak untuk pribadi saya, waktu saya berhenti merokok itu pertama sekali saya berhenti merokok tidak berjuang dengan kekuatan saya sendiri. Waktu awal tuh saya pernah mau berhenti merokok tapi gagal karena saya mengandalkan kekuatan sendiri. Saya pikir semua teman-teman yang Budi, Yadi, Ruli dan Gito sekarang tuh berempat Anda masih merokok. Termasuk Farid juga nih yang pegang kamera juga merokok gitu. Nah, pasti kan Anda juga bukan tidak mau berhenti merokok. Anda juga pasti sekali waktu pernah berjuang mau berhenti merokok, tapi kan tidak bisa berhenti merokok. Nah, pengalaman saya yang namanya berhenti merokok itu ternyata waktu 2007 kan saya coba berubah, saya hidup coba lebih ngandalkan Tuhan lah. Firman Tuhan itu apa sih? Kalau firman kan perintah dan peraturan Tuhan. Jadi saya 2007 mulai baca teman-teman, baca firman bahwa harus gini. Nah, di dalam satu firman ada tertulis bahwa saya katanya adalah rumahnya Tuhan. Gitu. Saya adalah bait Tuhan. Jadi saya kepikir kalau memang saya bait Tuhan, saya kebayang Tuhan ada di dalam saya ngerokok. Berarti Tuhan kena asap semua gitu. Saya kebayang kalau di ruangan saya dikasih asap rokok, ya bagaimana saya bisa bernapas dengan enak, bagaimana mata saya bisa lihat jelas, udah pasti pedas semua mata segala macam gitu. Jadi saya pikir selalu saya terbayang, iya ya kalau benar saya percaya firman katakan bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, ya saya mesti hargain itu gitu. Jadi saya dari sejak itu saya mikir setiap saya mau ambil rokok gitu, saya tidak tahan, saya mau ambil rokok but, saya selalu kebayang di bayangan saya ada muka Tuhan dan muka setan, muka iblis. Ya, muka Tuhannya lagi nangis berjujur mata gitu, sendrok ya. Si iblisnya lagi ketawa Tuhan. Jadi setiap saya ngerokok selalu saya memenangkan iblis gitu loh. Jadi itu loh, mungkin itu yang saya bisa berhenti rokok karena rasa kok saya jadi sejahat ini sama Tuhan gitu kalau saya merokok.
Nah, cuman memang saya pernah waktu awal-awal berhenti merokok, saya selalu libatkan Tuhan, bahwa Tuhan, teman-teman atau saya banyak kayaknya sudah orang yang mau berhenti rokok, tapi kemauannya ada, tapi kemampuan untuk berhenti tidak ada. Jadi saya doa sama Tuhan, selalu doa bahwa kalau Tuhan mau saya berhenti rokok, saya mau, tapi Tuhan kurang mampuin. Ada firman juga yang ngomong begitu. Ya, manusia itu yang penting mau gitu. Nah, masalah mampu itu urusan Tuhan. Nah, berarti Anda juga kayaknya sama loh. Kalau Anda benar-benar punya mau dan libatkan Tuhan, rasanya nanti Tuhan kasih kemampuan. Nah, problemnya Anda bisa percaya enggak bahwa Tuhan itu punya kemampuan seperti itu sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita. Jadi kondisi saya tidak merokok pun harusnya kan saya stres, saya sedih gitu. Tapi karena ada roh Tuhan, saya jadi akhirnya tetap terhibur. Ya, secara pikiran saya masih mau merokok, bukan enggak. Cuman kalau secara roh saya dikuatkan, saya tidak usah merokok kuat gitu. Ya sampai hari ini saya bicara ke dampak saya seperti itu. Jadi saya bisa tahan tidak merokok. Ya saya juga jadi akhirnya kompensasinya ke baca firman juga jadi rutin. Bangun pagi saya bisa jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Padahal dulu pun kalau sama lu kan bisa baru tidurnya jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Sekarang kebalik gitu. Tidurnya jam 9, jam 10, jam 11, bangunnya jam 2, jam 3 atau jam 4. Itu jadi dampak berhenti rokok itu ya rasanya lebih banyak ke rohani kalau buat saya tuh. Gitu. Tapi bukan berarti berhenti merokok itu jadi urusan keluarga jadi smooth gitu, lancar-lancar aja, atau urusan bisnis itu, usaha itu bisa jadi berkembang. Nanti next episode saya ceritain apa dampak keluarga saya sampai bisa ribut gede gitu, dan juga dampak terhadap usaha. Oke, kalau gitu Pak, nanti saya minta dilanjutkan lagi nih kalau gitu episode ini. Oke, berarti Budi, Yadi, ada pertanyaan sepintas, Ruli, Dita, aman Pak? Oke, teman-teman, mungkin untuk episode berikutnya kita udah nggak keburu hari ini bicara dampak rokok, berhenti rokok terhadap keluarga dan usaha gitu, karena ini udah waktunya jam kerja lagi, jadi kita take next time aja ya teman-teman. Oke, see you.